Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jafar Alfat, biasa dipanggil Japit. NIM saya 44241177. Berasal dari kelas 441A25, Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anti korupsi dengan berjudul Upaya dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi. Teman-teman sudah pada tahu apa itu korupsi? Sebagian dari korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tidak hanya merusak ekonomi, tetapi itu juga merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan institusi negara. Meskipun berbagai upaya terus dilakukan untuk memerangi korupsi, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, baik reformasi hukum maupun peningkatan lembaga anti korupsi yang menghadapi berbagai tantangan yang seringkali berasal dari dalam sistem. Namun, di balik kesulitan yang signifikan ini, ada optimisme dan upaya terus-menerus untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Bagaimana kita dapat mengatasi hambatan ini dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi? Mari kita masuk ke dalamnya. 1. Upaya pemberantasan korupsi. A. Pembentukan dan penguatan lembaga anti korupsi. Pembentukan dan penguatan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia merupakan langkah penting dalam memerangi korupsi. KPK didirikan untuk memberantas korupsi dengan penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan korupsi. KPK diharapkan dapat membantu memerangi korupsi yang luas di berbagai sektor dengan wewenang khusus seperti penyelidikan, penjendapan, atau penuntutan. B. Reformasi sistem hukum dan peradilan. Upaya pemberantasan korupsi hanya dapat berhasil jika sektor hukum dan peradilan direformasi. Pengadilan tipikor melakukan reformasi yang bertujuan untuk mempercepat dan mempertegas proses hukum terhadap pelaku korupsi. Untuk mencegah korupsi, reformasi pengawasan internal dan eksternal institusi pemerintah juga penting. Yang C. Digitalisasi dan transparansi proses pemerintahan. Teknologi yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem elektronik seperti e-procurement pengadaan barang dan jasa melalui internet. Ada juga electronic budgeting perencanaan anggaran elektronik dan e-audit dapat membantu mengurangi kemungkinan manipulasi dan peluang yang tersedia bagi mereka yang melakukan korupsi. Selain itu, sistem ini meningkatkan pengawasan publik terhadap cara anggaran negara yang digunakan. Yang D. Pendidikan dan kampanye anti korupsi. Selain penindakan pencegahan juga penting dalam memerangi korupsi. Langkah-langkah untuk membangun budaya anti korupsi termasuk pendidikan anti korupsi di sekolah, kampanye publik di media, dan pelatihan etika dan integritas untuk aparatur sipil negara atau ASN. Digerakkan masyarakat sipil harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memerangi korupsi. 2. Tantangan dalam pemberantasan korupsi. Yang A. Perlawanan dari korupsi. Salah satu tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi adalah adanya perlawanan dari pelaku korupsi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Koruptor politik atau ekonomi sering menggunakan segala cara untuk menghindari penegakan hukum, termasuk suap, intimidasi, hingga manipulasi hukum. Yang B. Keterbatasan sumber daya lembaga anti korupsi. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang kuat, lembaga seperti KPK masih kekurangan sumber daya manusia atau anggaran dan dukungan publik, sementara proses penegakan hukum yang lamban
dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pemberantasan korupsi seringkali membutuhkan waktu yang lama. Dan yang C, kompleksitas sistem hukum. Proses pemberantasan korupsi sering dihambat oleh sistem hukum yang kompleks dan tumpang indih. Selain itu, penanganan kasus korupsi menjadi lebih sulit karena reformasi hukum yang lamban dan kadang-kadang berpotensi melemahkan upaya anti korupsi. Situasi semakin memburuk ketika praktik korupsi masuk ke dalam lembaga hukum itu sendiri. Yang D, budaya korupsi yang mengakar. Korupsi sering menjadi bagian dari budaya institusi tertentu, di mana gratifikasi dan suap dianggap sebagai alat yang biasa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan pikiran dan tindakan. Ini tidak dapat dicapai hanya dengan penegakan hukum. Proses jangka panjang yang harus digalakkan adalah membangun budaya integritas di kalangan pejabat negara dan masyarakat luas. Tekanan politik. Aktor-aktor politik yang merasa terganggu dan oleh investigasi korupsi seringkali memberi tekanan pada lembaga anti korupsi. Misalnya, perubahan peraturan atau undang-undang yang melemahkan kewenangan lembaga seperti KPK sering terjadi karena adanya kekuatan politik yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi secara penuh. 3. Langkah-langkah tambahan untuk mengatasi tantangan. A. Kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk menciptakan penegakan hukum yang komprehensif dan efektif, kerjasama antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan harus diperkuat untuk menjamin transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Dukungan dari masyarakat sipil dan media juga sangat penting. Yang B, perlindungan saksi dan pelapor sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang berani melaporkan korupsi tidak mengalami intimidasi atau ancaman. Negara harus memberikan perlindungan ini untuk mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan kasus korupsi tanpa rasa takut. Yang C, penguatan pendidikan anti korupsi. Pemberantasan korupsi memerlukan perubahan budaya yang dapat dicapai melalui pendidikan anak-anak, memasukkan nilai-nilai ke dalam kurikulum sekolah, dan membentuk generasi yang bermoral adalah investasi jangka panjang untuk mencegah korupsi di masa depan. Yang D, pengawasan publik yang lebih aktif. Masyarakat harus lebih terlibat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan penggunaan anggaran publik. Dengan informasi yang lebih mudah, masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan tambahan yang efektif untuk menghentikan korupsi di berbagai sektor. Kesimpulan, perjuangan panjang untuk memberantas korupsi membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegakan hukum, hingga masyarakat luas. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti meningkatkan lembaga anti korupsi, reformasi hukum, dan digitali proses pemerintahan, masalah yang dihadapi masih sulit diatasi. Resistensi pelaku korupsi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas hukum, dan budaya korupsi yang kuat semuanya merupakan hambatan besar. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga, pendidikan anti korupsi yang lebih baik, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan memungkinkan untuk mengatasi masalah ini. Perubahan dalam budaya dan cara berpikir adalah penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi membutuhkan penegakan hukum dan integritas di seluruh masyarakat. Saya, sebagai pemuda yang menolak korupsi, mengajak untuk kita semua bersama-sama harus melawan korupsi sebagai musuh bersama. Setiap orang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, mulai dari melaporkan pelanggaran, mendukung transparansi, hingga membangun budaya anti korupsi di tempat tinggal mereka. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Jadilah bagian dari perubahan dengan setiap saat mendukung pemberantasan korupsi, berani jujur,
melaporkan demi masa depan yang lebih bersih dan adil. Penutup, pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, namun dengan tindakan yang konsisten dan dukungan dari seluruh masyarakat, perubahan dapat dicapai untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Diperlukan kolaborasi dan komitmen yang berkelanjutan. Semoga upaya ini terus berlanjut dan semakin kuat, agar generasi kita yang akan mendatang memiliki warisan pemerintahan yang jujur, dan transparan. Untuk kemajuan Indonesia, kita dapat memerangi korupsi ini jika kita bekerja sama. Tolak korupsi.